Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Dwi Yulistiani dengan NIM 25980316226. Mahasiswa PPG tahap 1 periode tahun 2026 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis 2 April 2026, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai penilaian uji kinerja di SMA Tafid Yanbu'ul Quran 5 Tegal dengan materi memetik keteladanan dari biografi tokoh atau pahlawan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum materi hari ini, jangan lupa berdoa, ibu berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kita selesai. Baik, sebelum lanjut kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Peserta didik silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku pada aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Oke, baik. Hari ini masuk semua? Masuk. Baik.
Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba cek bajunya sudah rapi, kanan kiri dicek, jilbab sudah rapi ya. Baik, hari ini Ustazah mau tanya dulu, siapa tokoh pahlawan yang kalian kenal di Indonesia? Tunjuk tangan. Ya? Ya, betul sekali. Ada lagi? Ya. R.A. Kartini, betul. Ki Hajar Dewantara, betul. Oke. Kemudian sifat apa sih yang dimiliki oleh para pahlawan yang banyak disebut dengan jadi pahlawan? Kira-kira apa? Ya, jujur, betul. Apa lagi? Tanggung jawab, betul. Berani, ada lagi? Berkorban, betul. Rela berkorban demi nusa dan bangsa. Baik, dari nilai-nilai tersebut kita harus memunculkan sifat yang demikian jujur, berani, rela berkorban, ya, agar menjadi peserta didik dengan karakter yang terbaik. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memetik keteladanan dari tokoh, dari biografi tokoh atau pahlawan, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Ice breakingnya adalah semangat. Oke, tepuk semangat. Dan. Duduk, dinding, dandang, duduk, dinding, arah, baik, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini. Oke. Banyak tokoh inspiratif yang kisah hidupnya memberi pelajaran berharga ya, yang tadi memberikan kisah apa tadi, jujur, kemudian nilai-nilainya apa lagi? Berani. Kemudian apa lagi? Ada pantang menyerah ya. Kisah hidup tokoh yang ditulis secara bentuk disebut teks biografi. Biografi membantu kita belajar dari pengalaman hidup tokoh ya. Nah, ini pengertiannya. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang ya, yang ditulis oleh orang lain, memuat peristiwa penting dan nilai inspiratif. Jadi kalau misalnya punya riwayat, kemudian nilai-nilai pendidikannya, nilai karakternya ada, kemudian dipublikasikan oleh orang lain, disebut teks biografi. Oke, kita lanjut. Tujuan teks biografi yang pertama memberikan informasi tentang kehidupan tokoh, ya. Jadi dia lahirnya di mana, kemudian anaknya siapa, itu tujuannya. Kemudian yang kedua, menginspirasi pembaca. Dari nilai-nilai yang tokoh tersebut punya, itu bisa dipetik keteladanannya oleh kita semua. Kemudian yang ketiga, menyampaikan nilai keteladanan tadi. Kita sudah baca, oh iya, nilai keteladanannya apa aja sih? Ternyata misalnya R.A. Kartini itu pejuang wanita, ya. Kemudian mau memberikan manfaat pelajarannya, ilmunya untuk orang banyak. Lanjut, ini ada struktur teks biografi. Strukturnya itu ada 3. Ada orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh. Contohnya lahirnya di mana, kemudian sekolah SD-nya di mana, riwayat pendidikan, SMP, SMA, kuliah, ya, istrinya namanya siapa, itu namanya latar belakangnya. Kemudian peristiwa penting.
rangkaian kejadian penting dalam hidup tokoh. Contohnya Ki Hajar Dewantara, misalnya beliau mendirikan yang namanya Taman Siswa. Bagaimana perjuangan beliau menegakkan pendidikan yang ada di Indonesia agar tidak tertinggal, karena zaman dulu kan Indonesia dijajah Belanda ya. Iya, jadi rakyatnya tuh masih dibodohkan. Nah, dengan hadirnya Ki Hajar Dewantara, beliau ini tuh yang memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada reorientasi, itu berupa penutup. Isinya adalah pandangan penulis dan pesan setelah. Oke, ini ya, jadi jangan lupa orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Oke, lanjut, ini ada contoh tokoh dalam biografi. Yang pertama ada pahlawan nasional, tadi yang sudah disebutkan ya, Soekarno, Muhammad Hatta, Junjadi, ya. Kemudian ada tokoh pendidikan, ini tokoh pendidikan. Kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh masyarakatnya yang dijadikan panutan ya dalam lingkungannya. Kita lanjut. Ini ada contoh teks biografi dari Muhammad Hatta. Biografinya Muhammad Hatta itu sang proklamator dan wakil presiden pertama RI, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Dikenal jujur, sederhana dan berintegritas. Nah, ini contoh teks biografi peristiwa penting. Ini ada apa? Mendukung pendidikan di Indonesia dan beasiswa, mendukung pendidikan di Indonesia dan Belanda. Aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa, mengalami penangkapan dan pengasingan, ya, beliau pernah ditangkap dan diasingkan. Kemudian mengalami penangkapan dan pengasingan, ada berperan penting setelah proklamasi 1945 dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Itu terkait Muhammad Hatta. Kita lanjut. Ini ada biografi Muhammad Hatta. Coba dibaca sama Fiona. Orientasi. Muhammad Hatta adalah seorang proklamator dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Beliau dikenal sebagai sosok yang berintegritas dan memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa, kehidupan dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Peristiwa penting. Beliau menempuh pendidikan tinggi di Belanda Dan aktif dalam pergerakan mahasiswa. Hatta turut mendirikan Perhimpunan Indonesia dan menjadi tokoh kunci dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan teks proklamasi bersama Soekarno. Oke, lanjut reorientasinya sama Dewi. Baca Dewi yang baca. Wafat pada tahun 1980, Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan negarawan yang jujur. Warisannya terus hidup dalam semangat kebangsaan dan pembangunan Indonesia. Ya, betul. Ini adalah contoh dari struktur teks biografi yang berjudul Muhammad Hatta. Oke, kita lanjut. Ini ada nilai keteladanan dalam biografi. Nilai keteladanannya adalah sikap positif yang tokohnya patut dicontoh. Contohnya ada kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam teks bio. Oke, lanjut. Ini cara menentukan nilai keteladanan. Oke, yang pertama itu harus dibaca dulu teks biografinya dengan seksama. Kemudian yang kedua menentukan peristiwa penting. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi sikap tokoh. Sikap-sikapnya apa sih di dalam teks biografi tersebut? Ya, kamu nanti boleh di Stabilon, tebak untuk sikap-sikap tokoh. Kemudian yang keempat menyimpulkan nilai keteladanan. Dan yang terakhir mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini ya. Oke, jadi harus dibaca sama-sama dulu. Nanti kalau tidak baru peristiwa pentingnya apa saja, kemudian sikapnya bagaimana, silakan kamu garis bawahi ketika membaca teks biografi. Menyimpulkan nilai keteladanan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Ini
kenalin kita ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nilai apa yang paling menginspirasimu? Ya, nanti Ustazah akan kasih LKPD ya, berupa teks biografi. Nanti kalian baca, kemudian kalian selesaikan. Oke, Ustazah akan bentuk kelompok ya, menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah siapkan. Ya, boleh 5-5 berhitung 1, 2, 3, 4. Berarti ini satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu kelompok. Baru yang di belakang satu kelompok. Oke ya. Oke, Ustazah akan bagi dulu. Nanti Ustazah kasih materinya. Oke, ini ada tadi ya, biografi Muhammad Hatta. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan? Kelihatan? Oke, silakan dibaca dulu sama Elma. Elma, silakan dibaca biografi Muhammad Hatta. Biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dia dikenal sebagai proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1910. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, sederhana, dan memiliki semangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Muhammad Hatta dimulai di Indonesia dan dilanjutkan ke Belanda saat menempuh pendidikan di negara Belanda. Ia aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia melalui organisasi tersebut. Hatta menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia di forum internasional akibat aktivitas politiknya. Hatta beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun tekanan dan penderitaan tersebut tidak membuatnya menyerah. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta percaya biografi ini Soekarno sebagai wakil presiden dan guru sebagai Selain berperan dalam bidang politik, Hatta juga dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia karena pemikirannya tentang ekonomi kekayaannya menekankan keadilan dalam kesejahteraan. Oke, baik. Nanti Hilda. Oke, besar lagi ya. Ya. Kelihatan? Oke, Raffi. Ya. Oke, ya. Itu tadi kira-kira apa hal yang paling utama yang kelihatan di sini Muhammad Hatta? Jiwa kepemimpinannya ada? Ada, betul. Oke, baik. Sekarang LKPD-nya silakan dikerjakan per kelompok. Silakan untuk gabung dengan kelompoknya masing-masing. Bisa lanjut lagi, boleh? Ya, silakan. Untuk
silakan kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada tujuan kegiatan. Kalau kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi informasi penting dalam teks biografi tokoh atau pahlawan, menemukan nilai-nilai keteladanan dari tokoh atau pahlawan dalam teks biografi, kemudian menyimpulkan dan mengaitkan nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, baca teks biografi atau tokoh pahlawan yang diberikan oleh guru. Kerjakan setiap tugas secara berurutan dan diskusikan bersama kelompokmu. Tuliskan jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian perwakilan kelompok silakan nanti presentasi di depan. Oke ya. Oke, silakan dikerjakan di buku, di lembar, di buku boleh, buku ya, di buku nanti presentasi. Silakan. Iya, di buku salah satu aja. Namanya ini di sini. Ya, kerjakannya di buku ya. Nah, teks biografinya ini kelihatan tidak ya? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, oke. Nanti kalau misalnya mau turun bisa aja nanti bisa turunin nanti ya.
Iya, itu kan orangnya.
Kata sedikit. Wakil Presiden, Wakil Presiden, saya Presiden pertama. Jadi kita sebagai oh dua, boleh tiga berapa nih? Dia koordinasi desa. Boleh ditebak? Boleh. Ini yang sebelah sana sudah kelompoknya. Ya, kita ke bawah ini ya. Sudah geser ke bawah. Oke, nanti masih ada satu paragraf lagi yang paling bawah. Oke. Aku pikirnya tentang teknologi saya senang. Ya, ini basis pribadi. Dia dikasih penjelasannya. Di Oh ya. iya, itu masih masuk. Iya. Jadi nanti kita kasih KPD-nya bisa disampaikan. Ya, yang KPD-nya jadi dari Jakarta. Bisa ini nanti.
1980. Inisial 7 dan makannya. Iya. Disiplin. Iya. Ari. Kenapa? Dari ditanya. Oh, ke atas lagi. Yang lebar. Yang kecil bukan yang ini sih. Ke atas lagi dikit. Itu dikit aja. Oke. Mana ini? Naik lagi. Oke. Yang tadi berarti. Kelihatan? Oke. Diskusinya langsung itu tadi ya. Sulit udah selesai. Sulit. Tapi dihasilkan Kata beberapa kali nangkap dan dikasihkan oleh pemerintah dan nama makanan dan makanan tersebut. Contohnya, menyerah. peristiwa Itu mana kita? Yang mana sih? Biasa dia berapa kali ditangkap dan kita ya. Ini nih kata beberapa kali ada yang ditanyakan kelompok lain? Setelah ini nanti presentasi ya, tiap kelompok itu maju satu-satu untuk presentasi di depan untuk membahasakan hasil diskusi yang kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya? Ya. Mau bersama? Ya boleh. Perwakilan, yang penting perwakilan ya. Udah satu. Intinya perwakilan dari kelompok. Dari dua boleh.
Iya, ini suaranya. Kita spesifikasi di bawah ya. Repot lah. Iya. Iya. Oh ya, ke bawah ya. Oke. Mama Bapak. Ini sikap jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah. Ini contoh generasi muda. Tapi benar. Betul, tapi keren. Iya. Iya. Sikap jujur, sederhana, tulis sampai etik. Udah nggak apa-apa, sudah lakukan dulu. Udah kita tuh makanya itu yang percaya kita Sudah selesai? nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Kesimpulan juga Bu. Iya, kesimpulan juga. Kesimpulan itu, buat kesimpulan singkat tentang dia
Oh, ya kita yang sikap Ini kerjanya boleh biar bisa. Ini dan baru apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Makanannya apa tulis, nanti bagi-bagi ke sana. Ya, jadi semuanya kolaborasi. Dan baru apa yang kamu pelajari dari ini? Oke, sudah siap? Yuk, selesaikan. Terus habis itu kita presentasi ya. Perwakilannya boleh maju berdua, boleh bertiga, ya. maju semua kita. Oke, satu boleh. Pokoknya perwakilan. Diskusikan. Rapi. Boleh. Boleh. Ya, lakukan dari sekarang. Ini aja isi. Ya, Nilai pelajarannya yang paling dan baru apa sudah ditulis? Sudah siap? Selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, oke. Kelompok 3 sudah. Ini sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 belum.
Ya, ya nggak? Gimana? Sudah ini kesimpulannya sudah. Oke. Ya. Siapa yang mau maju dulu aja yang sudah siap? Ya, siapa? Oke. Kita jalan ini. Tentukan ya, siapa dulu yang maju pertama. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Ayo satu. Ayo rapi. Oke. Kelompoknya kan? Oke. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok dua. Sudah. Bentar ya. Kita menunggu yang kelompok dua terlebih dahulu. Yang kelompok itu sudah. Ayo. Iya bawahnya. Oke, yuk silakan perwakilan kelompoknya untuk kita simak dulu bertiga. Ya. Yuk. Silakan. Boleh. Silakan diajak dulu satu. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, nomor satu. Satu, punting ke atas bawah. Oke, satu, dua, tiga. Oke, nomor dua. Ketiganya kelompok satu. Oke, silakan untuk presentasi ke depan. Satu, dua. Dari kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan jawaban saya. Yang pertama itu nama tokoh atau pahlawan yang dibahas dalam teks tersebut adalah Muhammad Hatta. Latar belakang dari tokoh tersebut yaitu ia dikenal sebagai proklamator sekaligus wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Sejak muda ia dikenal
Bagaimana cara menerapkan nilai keteladanan tersebut dalam kehidupan sebagai pelajar? Yang pertama, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas piket kelas dan disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, sikap apa yang akan kamu pelajari mulai sekarang, jelaskan alasannya, yaitu sikap bertanggung jawab dan disiplin. Karena dengan kita meneladani sikap tersebut, kita akan berguna dan dipercayai di lingkungan luar, dan kita akan selalu amanah dalam melakukan sesuatu. Buatlah kesimpulan singkat tentang nilai keteladanan yang dapat dipetik dari tokoh-tokoh tersebut dalam bentuk paragraf. Kesimpulannya yaitu Muhammad Hatta sangat menginspirasi kami para pelajar bisa bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dan Muhammad Hatta juga memberikan contoh nilai-nilai apa yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pantang menyerah, jujur dan sabar. Yang pertama, hal apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Yang pertama, membawa wawasan yang baru dari biografi pahlawanan. Yang kedua, nilai keteladanan apa yang paling menginspirasi kamu? Nilai keteladanan yang menginspirasi saya adalah bertanggung jawab dan disiplin. Setiap presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dulu jawaban dari kelompok 1, nanti kita bahas bersama-sama. Oke? Kita lanjut untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Oke, silakan untuk perwakilan kelompoknya untuk presentasi ke depan. Asik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3 memahami biologi. Teks biografi nama tokoh Muhammad Hatta. Latar belakang juga tokoh. Dikenal sebagai proklamator sekaligus wakil presiden Republik Indonesia pada saat itu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1974. Ya, oke, yang lain perhatikan. Tidak penting yang dialami tokoh menemukan nilai keteladanan. Satu, nilai keteladanan yang ditunjukkan tokoh berani dan cerdas. Bukti peristiwa dalam teks. A. Berani karena beberapa kali ditangkap dan dihasilkan oleh pemerintah Polandia Belanda, namun dan itu tidak membuatnya menyerah. B. Cerdas. Dia dikenal sebagai bapak operasi Indonesia karena pemikirannya ekonomi dan kata yang menekankan keadilan dan keadilan bersama. 3. Mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 1. Cara menerapkan nilai keteladanan dalam kehidupan sebagai pelajar adalah dengan terus belajar dan menyusui, berani mengambil keputusan, disiplin, waktu, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. 2. Sikap yang akan kami teladani yaitu berani mengambil keputusan, menjadi pribadi yang cerdas dan kritis. Kesimpulan singkat, banyak nilai keteladanan yang dapat dipetik dari tokoh Muhammad Hatta, yaitu sikap amanahnya yang membuatnya dipercayai sebagai wakil presiden Republik Indonesia pada Soekarno. Sikap bersifat cerdasnya yang membuatnya dikenal sebagai bapak operasi Republik Indonesia. Sifat beraninya dalam menghadapi para penjajah. Refleksif beserta didik. Hal baru yang kamu pelajari dari kegiatan ini, ibadah amanah adalah jadi mengetahui tentang tokoh tersebut. 2. Hal-hal keteladanan yang paling menginspirasi adalah sikap berani dan pemikirannya yang kritis dan jawab. Oke. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jawaban untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 2. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi memetik keteladanan dari biografi tokoh pahlawan Indonesia. Nama tokoh Muhammad Hatta. Latar belakang pendidikan Muhammad Hatta di Indonesia dan pendidikan di Belanda. Ia aktif dalam organisasi
pergerakan bahasa Indonesia. Rata-rata lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1972. Ya, peristiwa penting yang dialami Mahfudza. Beliau adalah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga wakil presiden yang pertama Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, nilai keteladanan yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta, disiplin tinggi dan tepat waktu, kejujuran, pandang menyerah dan tanggung jawab. Bukti peristiwa dalam teks yang menunjukkan nilai tersebut: rela berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana cara menerapkan nilai keteladanan tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang penting dan tepat waktu, jujur dan disiplin. Ya, sikap apa yang kamu teladani mulai sekarang? Sikap jujur, sederhana, dan bertanggung jawab. Kesimpulan, beliau adalah sosok keteladanan yang mengintegrasi diri dan dengan kesederhanaan hidup sebagai bapak koperasi Indonesia yang beliau menunjukkan kejujuran mutlak, disiplin tinggi dan tepat waktu. Apa yang kamu pelajari dari beberapa hal baru dan nilai keteladanan yang dalam. Nilai keteladanan apa yang paling dimensi? Sikap jujur, sederhana, bertanggung jawab dan pantang menyerah yang ditunjukkan Muhammad Hatta patut dijadikan contoh oleh generasi muda. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren semua ya untuk jawaban dari LKPD-nya. Jadi Ustazah bacakan kembali, siapa tadi tokohnya? Hatta ya. Kemudian latar belakang singkatnya, Muhammad Hatta lahir di mana? Di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Kemudian peristiwa pentingnya apa? Tadi sudah betul semua ya. Peristiwa pentingnya apa? Tadi ada yang bilang diasingkan ya, kemudian pantang menyerah dan membuatnya gentar. Itu juga masuk ke dalam peristiwa penting ya. Kemudian yang kedua, menemukan nilai keteladanan. Nilai keteladanan yang ditunjukkan tokohnya yang pertama ada sikap disiplin, pantang menyerah, ada berani, kemudian bertanggung jawab. Bukti peristiwanya yang berani itu tadi apa? Yang berani itu tadi walaupun diasingkan dia tidak gentar. Apalagi bertanggung jawabnya apa tadi? Yang jawab bertanggung jawab? Menyuarakan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia di forum informasi. Iya, menyuarakan Tentang kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Iya, jadi beliau itu berani menyuarakan ini, bertanggung jawab ya, apa yang dia perjuangkan itu dikenalkan ke bangsa lain supaya bangsa lain itu mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Oke, lanjut. Kemudian ada diskusi ini, bagaimana cara menerapkan nilai keteladanan tokoh tersebut dalam kehidupan sebagai pelajar. Tadi ada disiplin, belajarnya yang rajin. Terus ada apa lagi tadi kelompok ini? Tertib. Jadi kalau di kelas suasananya kondusif ya, tidak berisik, tidak gaduh. Kemudian di kelompok ini tadi cara menerapkan keteladanan apa saja? Ada apa aja menerapkan keteladanan? Yang ketiga, Disiplin dan jawab. ya disiplin bertanggung jawab, sama ya. Oke, sikap apa yang akan kamu teladani mulai sekarang? Kelompok 3, tadi jawabannya? Iya, menjadi pribadi yang cerdas dan berpikir kritis, jadi tidak semakan hoax, berita-berita di luar sana tertentu dengan karakternya dan sendiriannya. Kemudian kelompok 2, disiplin. Disiplin itu yang akan membuat gerbang kalian itu menuju ke kesuksesan. Kemudian apalagi kelompok 1, sikap jujur, di mana-mana tuh harus jujur. Jujur itu utama. Oke, kemudian rangkuman
iya, betul, Muhammad Hatta itu menjadi contoh teladan yang sikapnya itu bisa kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Hal yang baru kamu ketahui tadi ada apa di kelompok 1? Nilai keteladanan yang mendalam. Jadi ketika membaca biografi Muhammad Hatta, oh berarti jadi orang itu jujur gitu ya. Kemudian apa lagi? Menambah wawasan tentang informasi dari tokoh pahlawan. Lagi refleksinya baru. Iya, bisa mengetahui Muhammad Hatta secara mendalam ya. Terus nilai keteladanan apa yang paling menginspirasimu tadi jawaban kelompok 3? Iya, sikapnya berani dan kritis. Dia nggak takut dikomplain oleh orang lain. Kalau benar ya udah maju terus ya. Kalau kelompok 1 tidak pantang menyerah, mau disiksa, diasingkan, jiwa nasionalismenya tetap tumbuh ya. Terus kelompok 2 sikap bertanggung jawabnya ya. Jadi dari awal beliau itu mempertahankan kemerdekaan sampai merdeka sampai dikenalkan ke kancah internasional. Oke, itu refleksi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Di kelompok 1, 2, 3 jawabannya sempurna ya. Kita tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Selanjutnya kita mau ini cek ya tadi gimana, ada pengalaman berbeda kalian? Oke, ada banget ya tentunya ya. Kita mulai untuk lebih semangat lagi untuk kita sama-sama ice breaking. Silakan berdiri semua. Oke, berdiri berdua berarti Fiona ke belakang sama siapa ini berdua. Ada satu yang mimpin. Yang mau mimpin Raffi apa? Oke, siapa ya? Silakan. Pasangannya mana? Yang lebih cewek atau cowok? Cewek, ya mau saya berarti kamu dari sepasang deh ya. Oke, permainannya adalah SDK-nya adalah menjauh, mendekat. Oke, seperti ini coba. Nih, Ustazah di tengah. Coba ya. Tangan Ustazah di tengah. Tangannya Feby di luarnya. Oke, kalau sudah bilang menjauh, jauh, mendekat. Kalau Ustazah kayaknya yang mau Feby sini. Ustazah kalau jauh, mendekat. Kalau Ustazah tangkap, kamunya bisa? Oke ya, kita mulai konsentrasi. Oke, siap. Menjauh, mendekat, tangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke ya, dari awal sampai akhir semuanya selanjutnya, saya akan tanya nih ya, tadi dari pengalaman yang kalian baca, kira-kira seru nggak? Jadi ada nilai-nilai yang pastinya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Oke, sekarang coba dari semuanya yang kita kerjakan tadi di LKPD itu ada kekurangannya enggak? Kira-kira apa sih yang perlu
itu kita harus saling bekerja sama. Tidak boleh selalu hanya mengandalkan. Contohnya mengandalkan Fion aja, atau Erma saja, atau Ahmad saja, atau Bunga, atau siapa? Dewi aja. Tapi semuanya harus satu kesatuan. Jadinya kelompoknya kompak, hasilnya juga bagus. Sip ya. Oke, selanjutnya nanti di pelajaran berikutnya juga demikian. Kalau presentasi nggak usah malu-malu lagi, percaya diri aja karena tugasnya sudah selesai. Jadi pengucapannya juga harus jelas ya, supaya teman-temannya nggak ada yang ngobrol atau teman-temannya ada yang apa sih nggak kedengeran gitu ya. Jadi harus yang jelas, tegas, jadi informasinya sampai ke peserta didik ya. Oke, terus selanjutnya tadi ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya pada hari ini apa? Kesimpulannya adalah teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang riwayat hidup tokoh atau seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian nilai-nilai karakter yang ada di teks biografi itu bisa menjadi acuan buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut, pendidikan tersebut seperti kejujuran, kemudian sabar, berani, pantang menyerah, itu sangat mempengaruhi karakter dari peserta didik kalian, dari siswa. Ya, kenapa? Sebagai siswa, kalau mau jadi orang sukses berarti harus pantang menyerah. Dikasih tugas, kamu kerjakan semaksimal mungkin, tidak mengeluh. Ya, pokoknya saya mau, cita-cita kamu apa? Jadi dokter, ya udah berarti belajar dengan sungguh-sungguh. Yang bisa mengarahkan teman ke sana apa pembelajaran apa? Berarti kamu tekankan ke sana. Kemudian disiplin, berangkat sekolahnya harus sebelum jam 7, sebelum bel berbunyi. Itu tadi disiplin. Teman-teman, anak-anak sekalian perhatikan di dunia pekerjaan, orang yang disiplin, orang yang jujur itu orang yang akan sukses nantinya. Ini Ustazah bukan hanya bicara teori, tapi Ustazah sudah melaksanakannya. Jadi itu penting sekali. Itu dibimbing, itu dipupuk dari mana Ustazah? Dari sekolah. Kelihatannya apa sih itu disiplin? Kenapa sekolah harus mewajibkan anak-anak datang sebelum bel? Yaitu untuk menekankan kalian belajar disiplin, bertanggung jawab juga, ya. Dan juga harus percaya diri, tidak boleh kurangi rasa malu-malunya. Saya harus percaya diri. Kenapa? Karena saya percaya dengan kemampuan saya bisa, gitu ya. Pokoknya yang ada di website kalian saya bisa. Insya Allah akan mudahkan semuanya, ya. Terus kalau misalnya apalagi rela berkorban, dengan kita memperhatikan tadi Muhammad Hatta, Kiai Dewata dan lain-lain, kita bisa memetik keteladanan bahwa kita bisa lebih cinta terhadap tanah air kita. Karena kita makan di mana? Di Indonesia, minumnya airnya air Indonesia. Sebisa mungkin kita perjuangkan, ya, kemerdekaan Indonesia dengan generasi yang sekarang, ya, di mana teknologi sudah semakin tinggi, maju pesat, banyak orang-orang anak-anak muda sekarang sukses di usia muda dengan menggunakan teknologi. Jadi mengenalkan Indonesia itu seperti ini loh orang-orangnya ramah nggak Indonesia itu kan juga apa? Ramah, terus kerja keras, pantang jujur, berani, ya, sesuai dengan nilai-nilai yang ada yang kami pelajari pada biografi yang barusan kalian baca. Ya, oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Cukup ya. Jadi nanti pertemuan yang akan kita
bahas selanjutnya itu adalah unsur kebahasaan dari teks biografi. Karena hari ini baru pengenalan dulu nih, apa sih biografi? Oh, ternyata biografi itu yang ditulis oleh orang lain, cerita inspiratif tokoh yang ditulis oleh orang lain. Nah, Ustazah, kalau saya misalnya mau jadi tokoh tersebut, bagaimana ya? Aku harus menciptakan apa ya? Menonjolkan kamu itu layak tidak punya sikap itu tidak, ya. Kemudian membuat karya itu, insya Allah kalau kamu mampu ya bisa jadi teks biografi. Ya, tapi kalau ditulis sendiri boleh, namanya autobiografi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan mungkin dengan materi yang saya kasih? Tidak ada? Tidak ada. Nah, kira-kira hal apa yang paling kamu apa ya? Ini apa ya? Hal apa yang kamu tuh ingin kok bagus banget sih karakter ini dari rumah kita yang paling terkesan ketika kamu baca biografi rumah kita apa dari kelompok satu? Yang paling berkesan? Mungkin dari sikapnya apa? Oh iya, sikap yang jujur. Kenapa? Karena udah sekarang ada beberapa mungkin yang tidak jujur, katanya berangkat sekolah, ternyata itu perlu dihindari ya. Karena sifat tidak jujur itu selain dosa, itu juga mengurangi integritas kamu ya sebagai siswa. Ada lagi kelompok kedua, kira-kira apa sih yang kamu menarik? Kegigihannya dan pantang menyerah. Oh iya, kegigihannya dan pantang menyerahnya. Kadang-kadang orang tuh cepet insecure, cepet putus asa, ya nggak sih? Gitu. Tapi Muhammad Hatta tuh enggak, ya. Beliau itu tuh orang yang sangat gigih, ya. Kalau misalnya dikasih kepercayaan, ya udah akan dipegang erat. Kalau kelompok 3, kira-kira apa? Pemikirannya yang kritis. Oh iya, pemikirannya yang kritis. Ya, jadi tidak mudah apa tergoyah oleh apa? Pemikiran orang lain. Kalau memang benar, ya udah benar. Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira tokoh pahlawan favorit kalian siapa? Ayo. Kartini. Oke. Ada lagi? Soekarno. Ada lagi? Ki Hajar Dewantara. Betul. Terus anda ingin tahu dong kenapa enak Kartini? Wanita tangguh, betul. Beliau juga yang mencanangkan itu ya, emansipasi wanita. Di mana wanita sejajar dengan kaum laki-laki. Oke, jadi zaman dulu tuh perempuan tuh hanya boleh bersekolah, hanya boleh di rumah, kemudian tidak boleh bekerja, ya enggak? Alhamdulillah dengan adanya RA Kartini, perempuan-perempuan sekarang bisa bekerja, ya, ikut mencerdaskan anak. Tapi kalau yang Soekarno, sang proklamator, beliau pemimpinnya, bahkan beliau itu pernah apa diasingkan sama pemuda supaya apa mendeklarasikan apa kemerdekaannya supaya tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya itu kaum mudanya juga oleh ya Soekarno juga tegas ya. Kemudian yang selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ini yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Beliau itu tuh awalnya nggak mau dipanggil dengan namanya yang tingkat itu. Beliau hanya ingin dipanggil Ki Hajar Dewantara karena agar lebih dekat dengan rakyatnya. Oke ya. Itu adalah apa? Tokoh-tokoh yang difavoritkan oleh kalian semua. Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk kira-kira kalau kalian mau jadi tokoh tersebut apa sih gebrakan karya-karya kalian yang mau kalian buat? Apa? Kira-kira apa? Kira-kira apa?
superhero nih. Berarti saya bisa. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Prop, bukan ya? Oke, mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha kan ya memberantas kemiskinan. Kalau pengusaha ya kan sekarang pengangguran di mana? Jadinya keren banget, cita-citanya sangat mulia. Keren ya. Mudah-mudahan nanti namanya tertera di biografi. Teman saya nih sekarang udah jalan terkenal jadi pengusaha, mobilnya banyak, suka kasih anak apa santunan anak nanti, masya Allah, memberangkatkan haji orang tua. Oke, ada lagi? Ya, jadi dokter pernah pakai apa? Nyelamatin semua orang. Nyelamatin semua orang. Oke ya, iya itu sih sangat mulia. Jadi buat diri yang sakit itu bisa langsung ditangani. Dan lagi di sini pengen jadi apa? Pengen jadi guru. Alhamdulillah ada yang mau meneruskan perjuangan ustazah di sini ya. Mau jadi guru mencerdaskan anak. Ingat ya, kan satu kata aja diajarkan terus diulang-ulang sama penerusnya, pahalanya itu akan selalu mengalir. Itu keren banget ya. Jadi harus bersifat abah. Kalau jadi guru tuh harus semangat mencerdaskan anak bangsa. Oke ya. Terus selain jadi guru apa lagi? Mungkin jadi kalau jadi hakim harusnya apa? Tegas ya, nggak boleh subjektif. Ada yang tahu subjektif itu apa? Subjektif itu memihak. Contohnya Dewi dekat sama bunga, dekat sama bunga. Terus Dewi ditanya sama Ahmad, misalnya, misalnya gimana sifatnya enak gitu kan? Karena Dewi deket, ya akhirnya dia bilang, oh emang baik, suka bagi-bagi duit, bisa suka traktir, itu namanya subjektif. Kalau jadi hakim nggak boleh seperti itu. Jadi harus netral, adil, jurdil ya, dan adil. Emang kayak apa orangnya? Misalnya, ya yang saya lihat Elma baik, gitu. Misalnya cuman waktu itu saya pernah lihat dia sholat asarnya jam 5, gitu misalnya. Ya terus, oh iya berarti Elmanya harus memperbaiki habis azan langsung sholat, gitu ya. Elma ya jadi harus tegas. Jadi nggak boleh memilih Rafi, duitnya banyak nih. Aku mau kasih kelonggaran buat Rafi nih, karena Rafi suka ngasih saya uang banyak. Itu nggak boleh, ya. Tapi harus cari yang benar-benar apa? Adil, nggak boleh memihak. Oke. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tepuk tangan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelasnya bimbing doanya. Kenapa ya? Terima kasih. Doa mulai. Kemudian rasa di hati kita semua.